Apakah kitab di Perjanjian Lama yang kita miliki berbeda dengan kitab yang mereka miliki? Mereka ini maksudnya orang Yahudi ya. Nah, pertama-tama kita harus ingat bahwa kita menyebutnya sebagai Perjanjian Lama. Tapi orang Yahudi tidak menyebut kitab mereka sebagai Perjanjian Lama. Kita menyebut Perjanjian Lama karena kita punya kitab-kitab lain yang disebut Perjanjian Baru. Karena ada baru, maka ada lama. Tapi orang Yahudi kan tidak mengakui apa yang kita anggap Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu itu. Jadi tidak ada namanya Perjanjian Baru. Orang Yahudi hanya punya satu kitab yang namanya Tanakh. Tanakh tulisnya. Ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Itu Tanakh itu adalah Alkitabnya, kitab sucinya orang Yahudi yang kita sebut Perjanjian Lama. Nah, apakah Perjanjian Lama kita berbeda dengan Tanakhnya Yahudi? Sebenarnya tidak ada beda dari sisi isi. Yang isinya Tanakh itu ya isi Perjanjian Lama kita. Ya. Hanya saja ada dua perbedaan utama antara Perjanjian Lama kita dengan Tanakhnya Yahudi. Perbedaan pertama adalah perbedaan jumlah kitab atau jumlah buku. Kita, Perjanjian Lama kita itu 39. Kalau seluruh kitab kita ditambah dengan Perjanjian Baru kan 66. 27 Perjanjian Baru. Berarti ada 39 Perjanjian Lama. Tapi orang Yahudi tidak punya 39 kitab. Mereka cuma punya 24 kitab. Ya. Nah, tadi saya bilang isinya sama, tapi jumlah kitabnya beda. Bagaimana bisa isinya sama tapi kitabnya berbeda? Karena kita punya kan lebih banyak Perjanjian Lama kita. Karena kita membagi-bagi dalam sejumlah kitab. Kitab-kitab yang mestinya satu saja, satu kitab di dalam Tanakhnya Yahudi, kita bagi dua. Misalnya 1 Samuel, 2 Samuel. Kita ada 1 Samuel, 2 Samuel, berarti 2 kitab. Tapi orang Yahudi itu hanya satu kitab saja, Samuel. Kita 1 raja-raja, 2 raja-raja. Mereka ya hanya raja-raja. Kita 1 Tawarik, 2 Tawarik. Mereka ya Tawarik saja. Maka kita sudah double. Lalu kita membagi antara kitab Esra dan Nehemia. Esra dan Nehemia itu 2 kitab di dalam Perjanjian Lama kita. Tapi itu sebenarnya adalah 1 kitab di dalam Tanakh Yahudi. Ya, Esra dan Nehemia. Lalu juga 12 nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya dan seterusnya. Ya. 12 kitab. Itu kita ada 12 kitab memang. Tapi bagi mereka, di dalam kitab Tanakh mereka itu hanya 1 kitab. 1 kitab itu yang meliputi Hosea, Yoel, Amos, Obadya terus. Sampai 12. Nah, itu berarti bahwa memang jumlah Alkitab mereka kan berbeda. Ya. Jumlah kitab mereka berbeda dengan kita. Tapi isinya sama dengan kita. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua yaitu soal urutan. Karena kalau kita, Perjanjian Lama kita diawali dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleakhi. Tapi di dalam urutannya orang Tanakhnya Yahudi tidak. Kitab pertama itu adalah Kejadian. Kitab terakhirnya adalah Tawarik. Ya, jadi Tawarik itulah yang terakhir. Tapi kita Tawarik itu di bagian-bagian depan, Maleakhi itu bagian belakang. Jadi urut-urutannya. Mungkin saudara tanya, mengapa kok kita bisa bagi-bagi begitu lalu urut-urutan begitu? Karena Perjanjian Lama Kristen itu mengacu kepada Alkitab Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Itu adalah Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, pada waktu penerjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Lama, Torah itu ke bahasa Yunani, maka mereka membaginya 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Samuel, 2 Samuel. Ya kita ngikut itu. Lalu urut-urutannya ya mereka tidak mengurutnya berdasarkan Tanakh Yahudi, tapi mereka mengurutnya berdasarkan waktu selesainya diterjemahkan. Jadi mereka terjemahkan ini masuk. Ya akhirnya ya yang diterjemahkan terakhir itu adalah Maleakhi. Ya sudah akhirnya urut-urutannya seperti itu. Nah, Perjanjian Lama kita itu mengikuti Septuaginta. Sehingga akhirnya jumlahnya dan urut-urutannya menjadi berbeda dengan Tanakh Yahudi.
Tapi dari sisi isi, sekali lagi, apa yang ada di dalam tanah Yahudi, itulah yang ada di dalam perjanjian lama kita. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.